yang hadir dalam tayangan live streaming Istana Al-Quran Channel, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Dan malam ini merupakan malam puncak dari rangkaian Rotibul Haddad dan pembacaan kisah Maulid Barzanji, yang kita berharap mendapatkan syafaat kelak dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah, syafaatul uzma. Saya berkeyakinan kalau kita mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah, itu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita semua senantiasa dalam keberkahan. Tadi selepas sholat Jumat saya ziarah atau mengunjungi saya punya mama, dan beliau kemudian bercerita karena kemarin saya mendapatkan karunia untuk menyampaikan hikmah maulid di Majelis Ta'lim Kuitang, peringatan maulid yang ke-100, jadi 1 abad. Saya kemudian diminta untuk ngisi pengajian di tengah para habaib, para kiai yang ada di Jakarta. Dan yang menariknya, mama saya cerita gitu, ngelihat saya kemarin live streaming itu, ya sambil nangis gitu. Katanya, gue sering-sering ngelihat lu ceramah di TV, di YouTube. Baru kemarin gue ngelihat lu ceramah, gue jadi nangis gitu. Terus saya tanya sebabnya kenapa. Kemudian beliau bilang, gue jadi ingat sama abeh lu. Apa hubungannya gitu? Jadi ingat sama abeh saya. Jadi kata beliau, gue ingat betul dulu abeh lu bawa anak-anaknya ziarah ke masjid di Kuitang, ke makom Tuan Syekh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Jadi sekarang yang mengundang saya adalah cicit beliau, khalifah di Majelis Ta'lim Kuitang. Jadi kata beliau, gue inget dulu lu masih kecil gitu diajak ziarah. Saya nggak inget bu, karena masih kecil. Sehingga pada saat saya ngisi pengajian ini menjawab. Pada saat saya ngisi pengajian Ahad pagi beberapa kali di Majelis Ta'lim Kuitang, dan itu juga pengajian dari yang sudah berumur 100 tahun lebih. Salah seorang yang ada di sana itu, salah seorang majelis yang pada saat saya pertama kali ngisi jamaah majelis taklim itu, ada yang kemudian bertanya kepada saya, Ustadz, dulu masih kecil pernah diajak kemari ya? Gitu. Jadi tadi pada saat mama saya cerita, saya jadi ingat pertama kali ngisi pengajian Ahad pagi itu ada jamaah dalam gitu, yang kemudian bertanya, Ustadz dulu masih kecil pasti pernah diajak kemari? Saya bilang nggak pernah, karena saya nggak inget, nggak pernah. Saya kalau dengar iya ada pengajian Majelis Ta'lim Kuitang. Rupanya tadi begitu mama saya bilang, lu dulu masih kecil diajak ziarah sama abah lu di Kuitang. Saya langsung teringat tuh. Saya ingin nyambungin betapa kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, itu akan berdampak kepada anak kita. Jadi kalau sekarang kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti rasa cinta itu Allah hadirkan juga pada diri anak-anak kita. Dan bahkan kalau kata mama saya, gua nggak nyangka lu kan baru bocah kemarin. Kalau yang ngomong mama saya begitu, pantas orang mama saya ngelahirin. Lu bocah baru kemarin. Kalau bini saya ngomong begitu lah kagak pantas orang. Kalau santri ngomong begitu ya kagak pantas. Ibu saya, lu bocah baru kemarin, tapi lu udah bisa dikasih karunia untuk berceramah, ngisi pengajian di Majelis Ta'lim Kuitang. Yang gue ingat betul dulu abe lu bawa ke situ. Artinya jemaah sekalian berbahagia,
Saya begitu diceritain tadi sama mama saya, luar biasa. Kenapa kemudian ada orang yang ketika saya pertama kali ngisi Ahad pagi di situ bilang, pasti dulu masih kecil pernah diajak kemari. Karena memang Tuan Syekh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau pernah memberikan sebuah pesan. Pokoknya kalau punya anak ajak ke Kuitang, entar kapan waktu dia pasti balik lagi ke Kuitang. Jadi beliau pada saat saya tanya, kenapa memang antum punya keyakinan begitu? Karena kata ini orang, beliau cerita punya nasihat gitu, punya pituah. Siapa saja yang pernah nginjekin kakinya ke Kuitang, maka dia akan pada waktunya balik lagi ke Kuitang, walaupun dia masih kecil. Jemaah sekalian berbahagia, saya cuma ngebayangin ini yang mempunyai pituah adalah cicit atau dzurriyyah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan? Hadis ini begitu masyhur pada derajat sahih. Dan Anas bin Malik beserta para sahabat dengar hadis ini kegirangannya nggak ketulungan. Ketika ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab dengan pertanyaan, apa yang kau siapkan dengan hari kiamat itu kalau datang? Kata pemuda tersebut, nggak ada ya Rasulullah, kecuali illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku hanya mempunyai bekal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka mendengar jawaban itu Nabi bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka bila selama bulan Rabiul Awal kita membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi menghormati bulan kelahiran beliau, karena ada cinta di dalam diri kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di surga. Itu alasan pertama kenapa kemudian orang bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Saya juga berterima kasih kepada para jamaah, terusus jamaah kaum ibu yang luar biasa. Saya nggak pernah ngucap, saya nggak pernah ngomong, berinisiatif sendiri untuk memuliakan mereka yang mencintai baginda Rasulullah. Jamaah, kita belum tahu pahala kita, puasa kita, sholat kita, baca Al-Quran kita diterima atau tidak. Tetapi kita bisa yakin kita akan bersama Rasulullah nanti karena kita punya cinta. Karena kita punya cinta kepada Rasulullah. Saya ngebaca Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, betapa kedudukan baginda Rasulullah begitu istimewa. Bahkan mereka yang sudah berada di dalam neraka nyesel, semua mereka yang ada di dalam neraka nyesel karena nggak cinta kepada Rasulullah. Saya ketika ngebaca ayat ini, betapa istimewa baginda Rasulullah. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah war rasula. Ketika hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaqulun, mereka di dalam sebagai penghuni neraka itu mereka berkata saat mereka wajahnya dibolak-balikan di dalam api neraka, ya laitana, apa yang mereka ucapkan? Yaquluna ya laitana ata'na Allah war rasula.
seandainya kami mencintai, mentaati Allah dan Rasul, ata'na Allah wa ata'na Rasula, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Mereka bercerita, ya Allah, pada saat mereka berada di dalam neraka, mereka berkata, kata Imam Ghazali, semua penduduk neraka dalam tingkatannya, kan tingkatan paling dasar buat orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang paling bawah. Dan mereka, kata Imam Ghazali, dalam setiap tingkatan api neraka itu, sejak umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ketika mereka berada di neraka pada hari kiamat, mereka berkata, seandainya saja kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penghuni neraka, mereka pengen banget punya cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau mereka punya cinta kepada baginda Rasulullah, mereka nggak bakal masuk ke dalam neraka. Kalau mereka taat kepada Rasulullah, maka mereka nggak bakal masuk ke dalam neraka. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Sungguh dia telah taat kepada Allah. Coba lihat apa yang diceritakan. Mereka mengapa tidak mencintai baginda Rasulullah, tidak mentaati baginda Rasulullah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Ya Allah, mereka berkata, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami pada saat di dunia lebih taat kepada pemimpin-pemimpin kami, lebih taat kepada pembesar-pembesar kami. Maka mereka semua menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Jadi jamaah sekalian berbahagia, bila ada orang, siapapun itu orangnya, mengajak kita untuk membenci seseorang yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah, jangan diikutin. Karena membenci sesama manusia saja dilarang oleh Allah, apalagi kau membenci seseorang yang mereka disebut sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah. Siapapun pemimpinmu, maka jangan sampai ini yang diucapkan oleh orang yang berada di dalam neraka. Dulu kami pada saat di dunia menjadi orang-orang yang taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami lebih taat kepada pemimpin-pemimpin kami yang menyerukan untuk tidak taat kepada Rasulullah. Jadi jamaah sekalian berbahagia, tidak pernah dibenarkan. Saya sih berpikirnya sederhana, ngebenci sesama umat muslim aja nggak boleh. Bagaimana mungkin kau begitu pede, yakin dengan sebuah sikap yang kau ambil dengan membenci seseorang yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, imam besar umat Islam, telah kembali di Indonesia.
Saya ngeri kalau kelamaan imam besar Habib Rizik Syihab mendapatkan kezaliman, Indonesia ditebalikin nama Allah dari lantaran berbuat zalim, aniaya kepada orang yang disebut sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah. Wah, jangan. Kalau disuruh milih, nggak ada pilihan. Para ulama, para kiai harus kita hormatin, para habaib harus kita cintai. Nggak ada kemudian demi ngikutin kiai membenci habaib. Nggak boleh. Harus kita jalanin bahwa ulama, para kiai adalah penerus pewaris Nabi SAW, dan para habaib itu adalah dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya, mudah-mudahan sebagaimana kita mencintai baginda Rasulullah, semua anak keturunan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah. Karena kalau sudah cinta kepada baginda Rasulullah, kita kumpul bareng-bareng nanti sama anak keturunan kita. Maka itu jemaah sekalian berbahagia, malam ini menjadi puncak dari rangkaian bacaan kisah Maulid Barzanji, yang mudah-mudahan malam ini Allah berikan semua yang menjadi pengharapan kita, Allah ijabah, Allah kabul semua hajat kita, Allah berikan keberkahan buat negeri Indonesia, buat negara kita, pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, diberikan arahan jalan yang benar oleh Allah, dan semua kita saling mencintai, saling mengasihi. Tidak ada yang menjelekan saudaranya sama muslim, saling memberikan pertolongan dan bukan membuka aib saudaranya. Jemaah sekalian berbahagia, di majelis ini kita bersyukur dikumpulkan di majelis ini, karena majelis ini sebentar lagi akan menjadi majelis yang penuh dengan semerbak wangi dari lantaran disebut nama Rasulullah di dalamnya. Untuk semua hajat kita, untuk semua munajat kita, kita berharap meminta pertolongan dari Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Ilahana, tambahkan terus di dalam dada kami kecintaan kepada baginda Rasulullah, sehingga kami lebih mencintai baginda Rasulullah melebihi cinta kami kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kami, dan kepada semua manusia. Begitu yang Nabi-Mu sampaikan untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Ilahana ya Maulana, ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau kumpulkan kami di tempat ini dan mereka yang terlibat dalam acara ini, baik dengan tenaganya, fikirannya, doanya, hartanya. Ya Rabbana, kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan kemuliaan kepada kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan semua anak keturunan kami ya Allah, semua anak keturunan kami ya Rabbana, Ilahana. Di majlis ini kami meminta kepadamu ya Rabbana, ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa, Ilahana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, ampuni semua dosa dan khilaf kami. Ilahana, tidak ada dosa yang kami lakukan kecuali Engkau menyaksikan. Ilahana, dengan sifat Rahman dan Rahimmu, dengan kedudukan dan pangkat dari Nabi-Mu Nabi Yuna Muhammad, ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Berikan jalan keluar dari setiap masalah kami ya Rabb. Di majlis ini juga kami meminta saudara-saudara kami yang titip doanya di majlis ini ya Rabbana,
Engkau yang mengetahui ya Rabbana. Maka kabulkanlah ya Allah. Dan di majelis ini juga kami meminta, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ilahana, ilahana, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kami mengenalmu, kami mencintai Rasulmu dari lantaran mereka kedua orang tua kami yang pertama kali mengenalkannya ya Rabb, yang mengajarkannya kepada kami ya Rabb. Ilahana, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, muliakan ayah kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Lelaki yang tidak pernah lelah mencari nafkah untuk membiayai kami. Ilahana, muliakan ayah kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Terkhusus buat ibu kami ya Allah, wanita mulia, wanita yang menyimpan surga di telapak kakinya, wanita yang rela bertaruh nyawa demi anak-anaknya, wanita yang tak pernah berharap balas dari setiap kebaikan yang mereka berikan kepada anak-anaknya, wanita yang di lisannya hanya mengalir doa untuk kebaikan semua anak-anaknya. Muliakan ibu kami ya Allah, sebagaimana mereka memuliakan kami di waktu kecil. Sayangi mereka. Ilahana, kami mengemis, kami mengetuk pintumu, berikan kami kemampuan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Bila keduanya telah tiada atau salah seorang dari mereka telah tiada, padahal dulu di waktu mereka masih hidup kami belum sempat membahagiakan mereka. Ilahana, malam ini kami meminta, jadikan kubur mereka taman surga ya Rabbana. Jadikan kubur mereka taman surga ya Ilahana. Penuhi dengan cahaya, berikan sebaik-baik tempat di sisimu ya Rabb. Dan untuk semua anak keturunan kami ya Rabbana di majelis mulia ini, kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan penjagaanmu kepada semua anak keturunan kami ya Rabbana. Ilahana, ilahana, jagain mereka ya Rabbana dari segala kejahatan makhlukmu. Mudahkan semua urusan mereka ya Rabbana. Bahagiakan mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Bila kau kumpulkan kami di dunia ini, maka kumpulkan kami di dalam syurgamu kelak ya Rabbana. Untuk semua murid kami, santri kami ya Rabbana, berikan mereka kemudahan dalam menghafal firman-firman-Mu ya Rabbana. Jadikan mereka istiqomah hingga mati bersama Al-Quran, hingga dibangkitkan bersama Al-Quran, hingga bisa simaan di hadapan Engkau ya Rabbana. Ilahana, hiasi akhlak mereka dengan Al-Quran. Dan di penghujung permintaan kami ya Rabb, bila waktunya tiba kami akan mati meninggalkan semua yang kami cintai. Cepat atau lambat itu pasti terjadi, dan hanya Engkau yang mengetahui ya Ilahi. Kapan saja itu terjadi, temani kami, bimbing kami, gerakkan lisan kami untuk melafazkan sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai sebuah pertanda husnul khatimah untuk semua hajat kami ya Rabbana. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin wasyuhada wal fuqaha wal a'immatil mujtahidin.
wal muhadditsin wal mufassirin khususan ila hadir Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Al-Imam Ahmad Badawi wa Syekh Ahmad Ibrahim Ad-Dasuqi wa Syekh Ahmad Ibrahim Ad-Dasuqi wa Syekh Ahmad Tijani wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili wa Sina Al-Muhajir ila Ahmad bin Isa Sina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa Sina Qutb al-Irsyad wa Ghathil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa Syekh Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad wa Syekh Al-Habib Husain Bakar Al-Idrus wa Syekh Al-Habib Ali Bakar Sakran wa Syekh Al-Habib Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Syarani wa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani wa Syekh Abuya Kiai Saiful Amzir wa Syekh Ustaz Mbah Fir Mas'ud wa Syekh Mbah Hamid Pasuruan wa Syekh Mbah Ruwani Kudus wa Syekh Mbah Munawir Krapyak wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حاضر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الروح. Sebutkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, siapa saja mereka yang telah berbuat baik dalam hidup kita yang telah tiada, khususan ila ruh Abi Haji Ahmad Najib bin Haji Kang Haji Abdullah وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا نور قبورهم بنور القرآن يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم يا الله حاجاتنا إليك كثير يا الله يا الله ya Allah. Sebutkan hajat kita, mintanya kepada Allah karena Dia yang paling berkuasa dan mampu melakukan apa saja. Memintalah, baginya mudah. Memintalah, dan Dia Allah bergembira setiap ada hambanya yang meminta. Berdoalah, memintalah, karena semua miliknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Titip doa buat negeri kita, semoga segera terbebas dari wabah virus corona dan segala fitnahnya. Titip doa buat Indonesia, semoga terus diberikan keberkahan dan diberikan penjagaan. Titip doa buat Indonesia, semoga semua yang berada di negeri ini saling mencinta dan tidak ada benci di antara mereka. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman, hasil maqasidana ya Rahim, wasahhil umurana ya Allah, wasahhil umurana ya Rahman, wasahhil umurana ya Rahim.
في الدين والدنيا والآخرة وارفع درجاتنا يا الله يا رحمن يا رحيم في الدين والدنيا والآخرة bareng-bareng ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij muslimin. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.